Beberapa hal di dunia ini ada saja agenda yang harus kita tunda. Contohnya pendakian gunung. Untuk kesempatan kali ini, gunung yang akan kita daki adalah Gunung Merbabu. Gunung yang saya agendakan 5 tahun lalu, baru bisa didaki tahun ini. Selepas persiapan alat-alat gunung dan makan siang, kami pun langsung menuju ke base camp Timboa. Base camp Timboa ini berbeda jauh dengan base camp Selo. Selo yang biasanya dijajali puluhan pendaki, sedangkan Timboa ini sama sekali tidak ada pendaki. Alhasil cuma rombongan kami saja yang ada di base camp itu. Tidak lama-lama di base camp, kami pun lekas segera mendaki. Kami mendaki mulai dari jam 4 sore. Mungkin alasan para pendaki jarang sekali menggunakan ini karena akses jalan yang sangat-sangat sulit sekali. Saya sedang bersama siapa namanya Mas? Mas Fatur Rahman. Mas Fatur Rahman. Udah berapa kali naik Gunung Merbabu Mas? 15 ini Mas. 15 kali sama ini? Ya. Dari tahun berapa itu? Dari 2016. 2016. Kalau nggak 15. Nah. 14 kali itu setahun berapa kali kira-kira? Apa setahun full itu 14 kali? Mungkin campurannya Mas, kan kadang itu ada kenalan dari sosial media, suruh nganterin ke Merbabu gitu kadang. Oh, jadi porter. Ya, Oh, menurut Mas Fatur, kira-kira ada perbedaan nggak antara pendaki zaman 5 tahun yang lalu dengan pendaki sekarang? Ya. Apa sama-sama? Apa masih pandangan Mas Fatur aja? Mungkin itu ya. Apa tuh? Yang dulu yang sekarang ini banyak itu dia cuman numpang pencinta alam tapi dia tidak menerapkan iya, benar. itu sendiri. Bukan benar-benar pencinta alam berarti ya. Berarti menganggap gunung ini cuma taman hiburan, bukan hutan kali ya, gitu ya? Iya. Menanggapi perkataan Mas Fatur tadi, saya sama sekali tidak masalah siapa saja yang mau naik ke gunung. Asalkan dia bisa menjaga attitude dan kode etik gunung, itu sudah cukup. Jalanan yang tadinya diapit oleh perkebunan, kini berganti menjadi deretan pohon. Serta matahari yang sedari tadi menyinari kami, berganti menjadi gelapnya malam. Sembari menunggu pergantian siang dan malam, kami pun memutuskan istirahat sejenak dan mengeluarkan perbekalan kami. Kami beristirahat di pos 1, namanya pos simpangan, pos yang katanya tempat terakhir persediaan air. Setelah kurang lebih 45 menit berjalan, akhirnya kami pun tiba di pos 2, pos Pamong Seger namanya. Meskipun hari sudah malam hari dan sulit untuk menggunakan navigasi, tapi kami terus saja melangkahkan kaki. Kami berjalan kurang lebih 2 jam. Setelah itu akhirnya kami nyampe di pos 3, pos mainan. Di pos 3 akhirnya kami menemukan pendaki lain, pendaki yang berjumlah 3 orang. Pendaki tersebut ternyata baru saja tiba sejam sebelum kami tiba. Setelah mendirikan tenda, kami pun segera masak, mengisi perut yang sedari tadi keroncongan. Setelah santap malam, kami pun memutuskan untuk beristirahat, agar besok pagi stamina bisa pulih kembali. Kami terbangun tatkala cakrawala sudah berwarna merah muda. Dari sini kita bisa melihat Gunung Lawu yang berjejeran dengan mentari pagi. Sebenarnya ada 7 jalur tatkala kita mau mendaki Gunung Merbabu. Jalur Selo, Suanting, Wekas, Cuntel, Takelan, Kopeng, dan yang terakhir adalah jalur Timboa ini. Selain memiliki akses jalan yang sulit untuk dilalui oleh kendaraan, trek yang kami daki juga sangat jarang sekali ada landai. Pagi itu setelah minum kopi, kami langsung berangkat mendaki. Perlahan, yang tadinya jalur terasa rapat dan vegetasi terasa lebat, sekarang berganti menjadi tingginya rumput ilalang dan hutan yang bekas terbakar. Hutan di sini seperti jalur yang baru saja diperawani, tidak seperti Selo yang sering sekali dimasuk-masuki.
Tarik sis. Semongko. Telek. Ah, kamu jahat banget. Selamat kamu kena prank. Mas Udin, Oh ya. kemarin katanya sampean kan jalanin puasa sunnah. Ya benar. Yes. Puasa sunnah apa itu? Saya puasa Daud. Daud. Gimana rasanya? Ini pertama mendaki sambil puasa apa sebelumnya udah? Wah, saya puasa sambil daki udah dari sejak SMP. Ngeri ya. Saya dulu mulai awal-awal daki itu dari kelas SMA. Saya naik ke Sindoro, naik sama temanku. Setelah saya dari Sindoro, kemudian saya istirahat sehari, nginep di rumah teman. Kemudian saya hari lusanya itu saya naik ke Sumbi. Oh, jarak Satu hari aja. Satu hari? Saya istirahat 1 hari, kemudian saya lanjutkan sama temanku berdua. Cuma berdua berarti? Cuma berdua. Dulu pas zaman awal-awalnya belum ramai pendakian itu kita di puncak cuma berdua aja. Oh, nggak ada pendaki lain? Nggak ada pendaki lain. Itu jalur mana? Via mana? Kalau Se- masih ingat? setelahnya apa itu base camp Sindoro yang dari apa itu Garung, Kledung. Kledung itu maju lagi. Sambil puasa juga? Apa? Iya. Berarti udah beberapa kali ya buka puasa di samping Iya, jalan. udah sering sekali udah. Jadi akhirnya terbiasa. Jadi muncak sambil puasa itu udah biasa. Saya malah belum pernah. Jadi buat teman-teman, jadi nggak ada batasan buat kalian untuk terus menjalankan sunnah sambil mendaki gunung. Yes, bener. Setelah melewati pos 4, pos Ki Hajar Sampurno, kami pun lanjut melangkahkan kaki. Langkah kami diawali oleh kaki kanan dan diikuti oleh kaki kiri. Setelah kaki kanan dan kaki kiri saling mengikuti, akhirnya kedua kaki itu menjelma menjadi ratusan langkah dan kami pun tiba di pos 5. Jalur yang hampir tadi tidak terlihat karena rumput ilalang kini berganti menjadi jalur setapak yang dihiasi sabana. Akan tetapi jalur ini masih panjang dan berbatu, kian atas, kian curam. Mentari yang semakin meninggi memamerkan kecantikan pemandangan di sekitar kami. Akhirnya kami pun tiba di jembatan Siroid atau yang biasa dinamakan oleh para pendaki yaitu jembatan Sirotol Mustaqim. Jalur ini hanya bisa dilewati oleh satu pendaki dan satu pendaki itu harus ekstra hati-hati. Akhirnya kami pun tiba di puncak Syarif. Melihat lautan hamparan awan, saya menyadari manusia tidak hanya diciptakan untuk sebatas bekerja lalu mati. Kita adalah bagian dari alam semesta. Ada banyak ibadah yang bisa kita nikmati. Tetap bersabar, terus bersinar. Salam, Hafid Ahmad. Semua bersahabat.